Makasih, Pak. Oke, setelah ujian tengah semester kemarin, materi kita itu dimulai dari terkait dengan penilaian sewa, ya. Namun demikian, nanti dalam ujian itu tidak akan langsung membahas ke penilaian sewa, tapi ada beberapa hal ya terkait dengan di semester-semester sebelumnya, gitu ya. Jadi ada terkait pengelolaan BMN itu juga akan menjadi bahan diskusi kita ya di dalam ujian kali ini ya. Oke. Kemudian kita diskusi juga terkait dengan penilaian jalan dan jembatan. Jadi sebenarnya kalau hanya materi di pertemuan ke-8 sampai 13 itu sebenarnya temanya ada 3 ya. Penilaian terkait dengan sewa, kemudian terkait dengan jalan dan jembatan. Namun demikian untuk materi bahan ujian kita itu nanti kita masih mau sedikit menyampaikan ke materi-materi sebelumnya ya terkait dengan pengelolaan BMN begitu. Untuk ujian nanti direncanakan itu ada 3 jenis ya, 3 jenis jenis soal. Yang pertama adalah multiple choice. Multiple choice ini jumlahnya ada 25 ya. Kemudian ada soal esai, jumlahnya ada 4. Dan untuk studi kasus itu ada 2. 2 tapi dipilih 1 ya, dipilih 1. Jangan salah nanti dikerjakan semua waktu nggak cukup lagi gitu ya. Jadi studi kasus itu pilih salah satu dari 2 soal yang disiapkan. Yang pertama adalah soal terkait tanah dan jalan. Yang kedua adalah kasus terkait dengan jembatan. Ya, jadi 2 case itu untuk nanti di materi studi kasus dan poin studi kasus itu 30, jadi cukup besar ya. Kemudian untuk yang multiple choice atau pilihan ganda itu nanti ada 25 soal, masing-masing soal skornya 2 ya, jadi totalnya ada 50. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan multiple choice nanti adalah tadi ya terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan barang negara. Ya. Jadi kita mengenal adanya KSP, BGS dan seterusnya jenis-jenis pemanfaatan ya. Maka konsepnya adalah kapan tanggung jawab terkait dengan pengelolaan aset ini dialihkan. Ya, itu teman-teman harus paham. Ya, ketika sewa kapan itu dialihkan dan tanggung jawab setelah dialihkan itu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya peraturan terkait dengan sewa. Ya, kemarin kan ada di salah satu jenis pemanfaatan itu kan ada sewa ya. Nah, nanti teman-teman berdalam lagi terkait dengan sewa itu. Ya, mekanisme seperti apa dan sebagainya. Kemudian terkait dengan bagaimana mekanisme kalau barang itu dipinjamkan kepada pemerintah daerah misalnya atau kepada pihak lain. Nah, mekanismenya apakah dimungkinkan konsep peminjaman seperti itu ya kita memberikan tarif kepada mereka dan sebagainya. Nah, kasusnya seperti itu ya. Kemudian untuk penilaian tanah ya tentunya tanah untuk jalan ya. Nah, ini teman-teman sudah belajar terkait dengan metode ATF ya. Metode ATF itu untuk penilaian apa saja. Kemudian juga di dalam salah satu penilaian sewa itu ada teman-teman harus paham ya, harus paham terkait dengan
apa saja ya. Jadi jenis-jenis sewa itu kan ada sewa tanah, ya kan, sewa tanah dan bangunan, dan sewa sebagian tanah dan bangunan. Nah, itu konsepnya harus dipahami. Artinya ketika nanti ketemu dengan objek seperti apa, oh ini dia adalah sewa sebagian tanah. Oh ini sewa tanah dan bangunan, ya kan? Oh ini sewa satu tanah misalnya. Nah ini harus dipahami teman-teman. Kemudian ketika misalnya teman-teman ada sewa berupa papan reklame misalnya, ya. Nah ini kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang harus dilakukan penyesuaian terkait dengan penilaian berupa sewa tanah reklame ini. Nah, kemudian terkait dengan jenis pemanfaatan juga, kemarin sudah kita banyak berdiskusi ya, latar belakang masing-masing jenis sewa itu apa gitu. Misalnya kan ada sewa BMN, ada KSP, KSPI, Ketupi, BGS, BSD gitu ya. Nah, masing-masing itu punya ciri khas baik dari sisi latar belakangnya. Ya kan? Misalnya BGS, kenapa BGS itu dilakukan? Ya kan? Objeknya harus seperti apa? Nah, ya kan? Kemudian KSP misalnya. Konsep KSP itu latar belakangnya apa? Ya, kemudian mulai dari proses di depan, proses di tengah, dan proses di belakang. Proses di belakang itu artinya ketika berakhirnya sewa tadi, bagaimana konsep penyerahan BMN-nya itu, gitu. Termasuk adalah masing-masing jenis pemanfaatan itu apa yang diterima oleh pemerintah, ya. KSP itu apa saja yang diterima, KSPI apa saja, Ketupi apa saja. Nah, itu tolong dipahami, ya. Nah, kemudian juga teman-teman harus bisa bedain penilaian sewa dengan penilaian properti biasa. Ya, apa sih sebenarnya bedanya antara kalau kita nilai sewa, nilai wajar atas sewa dengan nilai wajar properti, itu kan ada bedanya ya. Bedanya di mana begitu. Itu harus dipahami ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana cara menentukan tingkat kapitalisasi. Ya, ini juga harus dipahami. Kemudian untuk penilaian jembatan, kira nanti teman-teman sudah terbiasa menghitung dan ada latihan juga, nanti ada di soal-soal multiple choice juga ada sedikit berupa perhitungan, saya kira itu nggak ada masalah. Ya, kemudian jenis-jenis jembatan, ya ada jembatan standar, non standar, itu jenisnya apa saja. Ya, nah kemudian juga terkait dengan ini ya, terkait dengan definisi dari jalan, ya jalan. Jadi kita kan sudah banyak belajar juga terkait dengan jalan, apa sih yang dimaksud dengan jalan, jenis-jenis jalan itu apa saja, ya. Nah, masing-masing itu punya kriteria masing-masing, ya. Termasuk di situ ada istilah-istilah, ya, apa yang dimaksud dengan rumija, ruasja, garis sempadan, garis pengawas jalan, itu harus dipahami ya. Kemudian terkait dengan jalan juga, konstruksi di atas jalan itu ada macam-macam ya, ada yang lentur, kaku, campuran. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan. Kemudian kondisi-kondisi yang ada di dalam penilaian jalan itu kan ada kondisi jalan ya, yang kemudian dia dikategorikan ada 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing itu asumsi yang dibangun seperti apa. Jadi kriteria kondisi 1 seperti apa, 2, 3. Nah, ini teman-teman harus bedakan ya. Nah, itu terkait dengan multiple choice-nya. Kemudian untuk IC, teman-teman lagi terkait dengan sewa. Ya, konsep dasar sewa yang 5 tadi itu harus dipahami, depan, tengah, belakangnya. Ya, konsep awalnya, prosesnya, dan endingnya. Nah, itu harus dipahami. Nah, kemudian juga terkait dengan lebih spesifik pinjam pakai. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya mekanisme sistem pinjam pakai itu? Ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Konsepnya seperti apa dan apakah memungkinkan sih kalau misalnya pinjam pakai itu harus dilakukan perubahan terhadap asetnya, ya kan? Misalnya mobil dipinjamkan ke Pemda dari pusat, mobil itu kemudian direnovasi. Nah, ini bisa apa enggak begitu, ya kan?
Nah, kemudian juga lebih detail lagi terkait dengan pemanfaatan sewa. Nah, di dalam pemanfaatan sewa itu ada terkait dengan pengelolaan sewa, itu terkait dengan penyesuaian-penyesuaian di dalam sewa. Jadi kan kalau kita ini penilai hanya menentukan faktor faktor pokoknya, nilai pokok sewa itu biasanya kita tentukan lewat penilaian. Nah, setelah hasil penilaian itu muncul, maka ada proses persetujuan sewa ya di dalam BMN itu. Nah, kira-kira faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam tarif atau penyesuaian sewa. Nah, ini teman-teman harus pahami ya. Kemudian juga terkait dengan tingkat kapitalisasi, ya, cara penentuan tingkat kapitalisasi. Nah, ini teman-teman harus pahami bagaimana kalau menggunakan masing-masing metode, ya, apakah menggunakan metode DCF, menggunakan kapitalisasi langsung, jenis tanahnya apakah tanah koridor atau tanah non koridor, tanah kosong dan sebagainya. Nah, ini kan metode penentuan sewanya ketika menggunakan pendekatan pendapatan, maka untuk kapitalisasinya ada cara-caranya begitu. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakannya. Ya. Oke, itu saya kira. Nah, kalau yang studi kasus sudah tadi ya. Itu terkait dengan review yang mungkin bisa saya lakukan ya di kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Clear? Oke, berarti kalau clear saya kira waktu juga sudah mepet. Jadi benar tadi yang disampaikan Mas Dimas, kita review saja. Jadi biar tidak usah presentasi gitu ya. Pinter Mas Dimas memang strateginya dia ya. Ya nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, karena ini adalah sesi diskusi kita terakhir di semester ini. Saya mohon maaf ya teman-teman jika selama saya mendampingi teman-teman di semester ini mungkin kurang memuaskan teman-teman begitu ya. Banyak yang kita switch jadwalnya ya. Nah, kadang juga tidak maksimal pas diskusinya dan sebagainya. Saya mohon maaf. Ya mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti kita bisa ketemu kembali ya. Kan teman-teman juga sebentar lagi nyusun KTTA gitu ya. Siapa tahu nanti di kelas ini ada yang kebetulan jadi dibimbing saya bisa aja kan, nanti kita ketemu lagi. Atau mungkin di semester depan ya, semester depan misalnya ada mata kuliah yang harus saya ampu ya mungkin kita bisa ketemu kembali. Mungkin demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan teman-teman semua sukses semuanya. Ya, ujian kali ini semua lancar. Ya, kemudian di semester berikutnya juga lancar sehingga nanti bisa lulus dan mendapatkan yang terbaik di dalam penempatannya ya. Gitu ya. Terima kasih semuanya ya. Mohon izin, Pak. Iya, Mas, silahkan Mas. Ya, Pak, ini dari kami juga terima kasih, Pak, untuk Pak Warlan yang kita sudah bertemu 14 kali pertemuan. Terima kasih untuk ilmunya, manfaat yang luar biasa bagi kami. Ada ilmu baru tentang barang milik negara. Kami juga minta maaf jika ada perkataan perbuatan yang tidak mengenakan pada Pak Warlan. Terus semoga kita diberikan kesuksesan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Pak. Terima kasih, Pak, semuanya. Terus ini ada background khusus, Pak, untuk Pak Warlan. Kita bisa foto bersama, Pak. Oke, siap-siap. Ya, terima kasih. Ayo, kita foto dulu ya. Oke, Pak, bisa saya bantu untuk capture kamera, Pak. Mas Alif belum itu, belum kelihatan. Oh, sudah. Oke. Mbak Naila background-nya nggak kelihatan ya. Biasanya laptopnya biasanya ya. Iya, Pak, saya juga nggak bisa. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ayo silakan. Oke, Pak. 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Satu kali lagi. Kayak bebas mungkin. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak Warlan. Ya, siap. Terima kasih semuanya. Sukses buat semuanya ya. Amin, amin. Amin. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya Liv ya.
Waalaikumsalam.